Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin menyelesaikan case study bab 3 akuntansi keuangan lanjutan mengenai konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas. Saya Mas Agus Arifin Ilham dengan NIM 235221142 dan Miftahus Surur dengan NIM 235221131. Baik, langsung saja kita mulai soal case study konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas. PT Afaf melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Farva senilai Rp300 juta pada 1 Januari 2020. Ketika nilai buku ekuitas PT Farva sama dengan nilai wajarnya, yakni Rp300 juta, PT Afaf menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya. Neraca saldo PT Afaf dan PT Farva per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Oke, kita langsung saja ke soal. Di sini kita diminta yang pertama, buatlah ayat jurnal pada buku PT Afaf untuk akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020 dan jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Soal yang kedua, buatlah ayat jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Dan yang soal ketiga, siapkan dan selesaikan kertas kerja konsolidasian untuk tahun 2020 dan 2021. Baik, kita langsung saja mulai cara menyelesaikan soal-soal berikut ini. Oke, langsung saja kita jawab soal nomor 1. Di sini kita akan mencatat jurnal akuisisi PT Farva tanggal 1 Januari 2020. Untuk pencatatan jurnalnya itu di posisi debit terdapat investasi pada PT Farva senilai Rp300 juta dan posisi kredit itu kas senilai Rp300 juta. Lalu, kenapa akuisisi PT Farva dicatat senilai Rp300 juta? Karena sudah jelas ada di soal, itu PT Afaf melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Farva senilai Rp300 juta pada tanggal 1 Januari 2020. Oke, selanjutnya jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Kita akan mencatat laba neto PT Farva tahun 2020. Untuk posisi debitnya, itu investasi pada PT Farva senilai Rp75 juta dan di posisi kredit bagian laba pada PT Farva senilai Rp75 juta. Nominal tersebut kita ambil dari neraca saldo di PT Afaf pada akun bagian laba dari PT Farva senilai Rp75 juta di posisi kredit. Kemudian, kita akan mencatat penerimaan dividen dari PT Farva tahun 2020. Untuk pencatatan jurnalnya, di posisi debit itu terdapat kas senilai Rp20 juta dan di posisi kredit investasi pada PT Farva senilai Rp20 juta. Nominal tersebut kita ambil dari akun PT Farva, yaitu akun dividen senilai Rp20 juta di posisi debit. Baik, selanjutnya kita akan menjawab soal berikutnya. Itu kita akan mencatat kertas kerja konsolidasian tahun 2020. Sebelum menyiapkan kertas kerja konsolidasian, kita terlebih dahulu membuat ayat jurnal eliminasi untuk tahun 2020 dengan cara perhitungan nilai buku tahun 2020. Untuk melakukan perhitungannya, itu ada tabel 4 kolom. Kolom yang pertama, tahun 2020 itu diisi dengan akun. Kolom yang kedua itu PT Afaf, kolom yang ketiga saham biasa, dan kolom yang keempat itu saldo laba. Yang pertama kita masukkan atau mencatat akun nilai buku awal, itu senilai Rp355 juta di kolom PT Afaf. Kenapa dicatat sebesar Rp355 juta? Karena itu sudah jelas dari neraca saldo di akun PT Afaf, yaitu investasi pada PT Farva senilai Rp355 juta di posisi debit. Lalu untuk kolom yang ketiga saham biasa, nilai buku awalnya sebesar Rp200 juta, itu didapat dari neraca saldo pada akun saham biasa senilai Rp200 juta di posisi kredit. Kolom selanjutnya kolom saldo laba, itu nilai buku awal dicatat
100 juta rupiah didapat dari neraca saldo senilai 100 juta rupiah juga di akun saldo laba posisi kredit. Lalu mencatat laba neto itu senilai 75 juta di kolom PT Afaf. Nah, kenapa dicatat 750 juta? Itu didapat dari jurnal ketika mencatat laba neto PT Farva tahun 2020 senilai 75 juta pada akun bagian laba pada PT Farva di posisi kredit. Lalu saham biasa kita kosongkan dan kolom saldo laba senilai 75 juta rupiah juga. Kemudian mencatat dividen senilai minus 20 juta rupiah di kolom PT Afaf. Itu didapat dari neraca saldo pada akun dividen senilai 20 juta rupiah di posisi kredit. Kolom saham biasa kita kosongkan, saldo laba dicatat juga minus 20 juta rupiah karena di posisi kredit. Lalu kita akan menentukan hasil perhitungannya dengan cara akun nilai buku akhir. Itu 355 di kolom PT Afaf, saham biasa 200.000, saldo laba senilai 155 juta rupiah. Itu hasil perhitungan dari 100 juta ditambah 750 juta dikurang 20 juta dan hasilnya 155 juta rupiah. Setelah melakukan perhitungan nilai buku, kita akan mencatat jurnal eliminasi. Di akun posisi debit itu ada saham biasa senilai 200 juta rupiah, saldo laba senilai 100 juta rupiah, akun bagian laba pada PT Farva senilai 75 juta rupiah. Dan di posisi kredit itu terdapat akun dividen senilai 20 juta rupiah dan akun investasi pada PT Farva senilai 355 juta rupiah. Baik, setelah kita melakukan perhitungan nilai buku dan mencatat jurnal eliminasi, selanjutnya kita akan mencatat kertas kerja konsolidasian. Nah, cara mencatatnya di sini itu yang pertama ada kolom akun, yang kedua itu ada kolom neraca saldo yang di bagian PT Afaf dan PT Farva, lalu ada jurnal eliminasi, dan terakhir itu konsolidasian hasil akhir dari kertas kerja. Nah, yang pertama ini ada bagian laporan laba rugi, itu ada akun penjualan, beban pokok penjualan, penyusutan, beban lainnya, bagian laba pada PT Farva, dan hasilnya jadi laba atau rugi bersih. Lalu selanjutnya ada bagian laporan saldo laba. Untuk akunnya itu ada saldo laba awal, laba atau rugi neto, dividen, dan hasil akhirnya jadi saldo laba akhir. Lalu ada bagian laporan posisi keuangan. Untuk akunnya itu ada kas, piutang, persediaan, investasi pada PT Farva, tanah, bangunan dan peralatan, akumulasi penyusutan, total aset, utang usaha, utang obligasi, saham biasa, saldo laba, dan hasil akhirnya jadi total liabilitas dan ekuitas. Cara menghitung kertas kerja konsolidasian ini, yang pertama kita akan menghitung neraca saldo di setiap akun kertas kerja tersebut, berapa hasilnya, lalu ditambah atau dikurangi oleh jurnal eliminasi dan hasilnya di laporan konsolidasian. Nah, caranya itu jika dia debit ketemu debit, maka itu ditambah, dan kredit ketemu kredit, maka itu dikurang, dan laporan konsolidasiannya jika debit berarti plus, dan jika dia kredit berarti minus. Selanjutnya adalah mencari jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2021. Di sini terdapat akun investasi pada PT Farva 80 juta dan letaknya di debit, dan bagian laba PT Farva letaknya di kredit sebesar 80 juta. Dengan mengakui laba neto PT Farva tahun 2021. Untuk mencari laba neto PT Farva tahun 2021, penjualan PT Farva 300 juta dikurangi dengan total beban pokok penjualan 150 juta, beban penjualan 10 juta, beban administrasi dan penjualan
60 juta. Jadi 300 juta dikurangi 220 juta sama dengan 80 juta. Selanjutnya adalah mencatat penerimaan dividen dari PT Farva tahun 2021. Di sini terdapat akun kas di debit sebesar 30 juta dan investasi pada PT Farva 30 juta juga. Selanjutnya adalah perhitungan nilai buku pembuatan jurnal eliminasi tahun 2021. Asal nominal dari jurnal eliminasi ini berasal dari perhitungan nilai buku tahun 2021. Saham biasa berasal dari saham biasa tahun 2021 dari PT Farva, dan saldo laba 150 juta berasal dari juga saldo laba juga tahun 2021. Bagian laba atas PT Farva 80 juta itu berasal dari laba neto, sedangkan dividen diumumkan berasal dari dividen di tahun 2021 juga. Sedangkan untuk investasi PT Farva berasal dari saldo 31 Desember ada 2021. Selanjutnya kita membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu berasal dari isinya adalah penjualan dikurangi dengan beban penjualan, dikurangi beban usutan, dikurangi beban lanjutan, dan ditambah dengan bagian laba dari PT Farva, sehingga 800 juta dikurangi dengan 210 juta dikurangi 50 juta dikurangi 250 juta dan ditambah 80 juta, hasilnya 380 juta. Sedangkan untuk PT Farva 250 juta dikurangi dengan 150 juta dikurangi dengan 10 juta dikurangi 60 juta dan ditambah 0 dan hasilnya 80 juta. Untuk jurnal eliminasinya adanya terletak di bagian laba dari PT Farva sebesar 80 juta, itu berasal dari jurnal eliminasi tadi, dan juga bagian laba rugi neto itu total jurnal eliminasi di debit ada bagian laba dari PT Farva. Jadi penjualan tadi dijumlah dulu, hasilnya 100 juta, 800 tambah 250 juta 200 juta, dan dikurangi dengan beban penjualan 250 juta dengan 150 juta dan hasilnya 420 juta, dan beban usutan 50 juta ditambah 10 juta dan hasilnya 60 juta. Sedangkan untuk beban lanjutan 250 juta ditambah 60 juta hasilnya 250 juta. Dan untuk mencari perubahan modal, laporan perubahan modal, kita harus mencari saldo laba awal, laba rugi neto dikurangi dividen, dan nanti hasilnya jadi saldo laba akhir. Jadi saldo laba awal PT Avaf 520 juta dikurangi dengan ditambah dengan 350 juta dan dikurangi dengan 225 juta, hasilnya 600 juta. Sedangkan untuk PT Farva 150 juta ditambah 80 juta dikurangi 30 juta dan di hasilnya 250 juta. Untuk jurnal eliminasinya terdapat di saldo awal 150 juta itu juga berasal dari jurnal eliminasi tadi, dan laba rugi neto 80 juta juga berasal dari jurnal eliminasi tadi. Jadi hasilnya jurnal eliminasi debit sebesar 250 juta dan dividen juga memiliki jurnal eliminasi dieliminasi dulu sebesar 30 juta. Jadi saldo laba awal tadinya 520 juta tambah 150 juta hasilnya 525 juta. Dan juga untuk laba rugi neto 380 juta 380 juta tambah dengan 80 juta dan hasilnya 380 juta. Sedangkan untuk dividen 225 dikurangi dengan 30 juta dan hasilnya juga 225 juta karena eliminasi. Untuk saldo laba akhir untuk PT
Afaf 600 juta, sedangkan untuk PT Farva 250 juta. Dan untuk konsolidasinya sebesar 650 juta. Selanjutnya adalah mencari bagian laporan posisi keuangan. Untuk mencari laporan posisi keuangan, kita harus mencari dulu total aset dan total liabilitas dan ekuitas. Untuk total aset diisi dengan akun kas 230 juta berasal dari PT Afaf dan 75 juta dari PT Farva. Hasil konsolidasinya 305 juta. Piutang 190 juta PT Afaf, 80 juta untuk PT Farva, dan hasilnya 210 juta untuk konsolidasinya. Persediaan 180 juta untuk PT Afaf, 100 juta untuk PT Farva, dan hasilnya 200 juta. Sedangkan untuk investasi PT Farva melakukan investasi pada PT Farva sebesar 405 juta. Dan di sini terdapat jurnal eliminasi di bagian kredit 405 juta karena dieliminasi jadinya hasilnya 0. Lanjut. Di sini juga terdapat tanah sebesar 200 juta untuk PT Afaf dan PT Farva 100 juta. Dan hasil konsolidasinya 300 juta. Bangunan dan peralatan untuk PT Afaf 700 juta, untuk PT Farva 200 juta, ditambah hasilnya menjadi 900 juta. Nah, akumulasi penyusutan 500 juta dapat dengan 30 juta dan hasilnya 550 juta. Jadi hasilnya total aset PT Afaf 1.405 juta, sedangkan untuk PT Farva 535 juta, dan untuk konsolidasian hasilnya 1.525 juta untuk dua perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah mencatat laporan saldo laba. Untuk mencari saldo laba, kita harus mencari dulu saldo laba awal, laba rugi neto, dividen, dan terakhir saldo laba akhir. Saldo laba awal pada PT Afaf sebesar 75 juta ditambah dengan 17 juta dan hasil konsolidasinya 150 juta, dan laba rugi neto 150 juta ditambah dengan 85 juta hasilnya 225 juta, dikurangi dengan dividen 500 juta untuk PT Afaf, 200 juta untuk PT Farva. Di sini terdapat jurnal eliminasi sebesar 200 juta karena tadi harusnya hasilnya 700 juta menjadi 500 juta dikarenakan dieliminasi 200 juta. Dan yang terakhir saldo laba akhir 680 juta dan 250 juta untuk PT Farva dieliminasi lagi, terdapat di debit 200 juta dan di kredit 30 juta, dan hasilnya adalah 680 juta. Jadi total liabilitas dan ekuitas PT Farva sebesar 1.405 juta, sedangkan untuk PT Farva 525 juta, dan untuk hasil konsolidasinya kedua perusahaan tersebut adalah 1.525 juta. Baik, cukup sekian penjelasan case tadi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun kurang dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi para pembaca semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.